Cik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan perkuliahan estetika di pertemuan ke berapa ini? 4 ya. Pertemuan keempat, kita lanjutkan ke prinsip-prinsip desain modern. Kemarin kita udah bahas soal komposisi dan white space. Nah, di pertemuan sekarang kita bakal bahas prinsip-prinsip desain modern, estetika desain modern selanjutnya. Banyak ya di pertemuan keempat ini banyak yang dibahas, cuma satu dan lainnya ini saling berkaitan. Biasanya dalam satu visual itu bisa terdapat beberapa prinsip ini gitu. Oke, kita mulai aja. Nah, jadi materinya untuk hari ini adalah kesatuan, harmoni, keseimbangan, hierarki, skala dan proporsi, kemudian dominan atau penekanan atau empasis, dan yang terakhir kesamaan dan kontras. Oke, nah ini semua adalah prinsip-prinsip estetika visual desain modern ya. Kita mulai ke yang pertama, kesatuan atau harmoni. Kita pasti sering dengarkan kesatuan dan harmoni dalam banyak hal gitu. Ini nggak cuma di desainnya, ada juga di beberapa bidang-bidang lain, misalnya di musik, di lukisan, dan lain-lain. Tapi kalau di yang saya bahas fokusnya ke desain grafis gitu. Jadi desain grafis itu nama awal sebelum desain komunikasi visual ya. Apalagi untuk konteks yang saya bahas sekarang ini lebih tepat dibilang desain grafis. Karena apa? Fokusnya ke grafisnya gitu. Jadi bukan ke komunikasinya, tapi ke grafisnya. Kayak hal-hal kayak kesatuan, kontras, dan lain-lain itu kan hal-hal yang grafis banget gitu ya. Nah, kecuali kalau misalnya ngomongin soal komunikator atau komunikan, nah itu kan sangat-sangat komunikasi banget. Itu mungkin saya bakal pakai istilah desain komunikasi visual gitu. Oke, itu sekilas tentang desain grafis dan desain komunikasi visual. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam kesatuan atau harmoni itu ada beberapa prinsip. Ya, ada beberapa prinsip. Prinsip pertama itu proximity atau jarak. Jadi di dalam gambar itu ada sensasi jarak di sini gitu. Ya, ada sensasi jarak. Ini kan antara elemen satu dan elemen lainnya kan kayak memiliki pola dalam hal jarak ya. Jadi jaraknya itu sama. Itu proximity. Kemudian ada juga similarity atau kemiripan, yaitu kemiripan yang berulang elemen satu dan lainnya. Contohnya ini. Jadi ini kemiripan apa yang atas? Kemiripan bentuk ya, kemiripan warna. Yang ini kan similarity. Terus yang bawah sama juga bentuk dan warna. Ini kan mirip ya warnanya hitam dan bentuknya juga persegi 4. Terus yang lain itu continuation atau kesinambungan. Apa itu continuation? Jadi di dalam gambar itu seolah-olah ada garis atau ada pola gitu, ada pattern. Kita bisa lihat di sini kan sebenarnya nggak perlu digambarin garis juga kita bisa merasakan itu gitu bahwa di sini tuh ada pola seolah-olah menunjuk ke samping kiri kan si formasi bulatan-bulatan ini elemen-elemen ini. Nah, itu dinamakan continuation atau kesinambungan. Oke, kita lanjut. Ini masih ke dalam kesatuan dan harmoni. Ada juga yang namanya repetisi. Repetisi itu pengulangan ya. Jadi ada elemen yang ditiru dan diulang berkali-kali. Ini bentuk persegi empatnya. Kemudian ada juga yang dinamakan ritme gitu. Ini pengulangan yang sifatnya ritmis ya. Jadi ada titik fokusnya.
Kalau yang ini kan mungkin lebih random gitu ya, yang penting berulang aja gitu. Nah, kalau ritme itu enggak. Jadi pengulangannya ada titik fokusnya. Contohnya ini. Titik fokusnya kan makin fokus ke sini. Gitu. Nah, ini ritme ini nggak cuma bentuk ya, nggak cuma bentuk. Ini kan kalau yang saya contohin bentuk, bisa juga berupa warna. Misalnya warnanya gradasi nih dari yang biru tua tambah muda tambah muda. Nah, ini di sini biru paling muda misalnya seperti itu. Jadi ada titik fokusnya. Rhythm ini sering juga kan di apa namanya? Di bidang musik ya. Jadi musik yang beraturan beritmis gitu misalnya. Tet 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 makin tinggi misalnya seperti itu. Nah, dalam visual juga ada seperti itu gitu. Ritme. Oke, itu kesatuan dan harmoni. Kita lanjut ke keseimbangan. Nah, ada beberapa jenis keseimbangan ya, prinsip keseimbangan. Yang paling umum itu tentu kita tahu ya, simetri. Ini udah dibahas sejak pertemuan pertama itu. Ini prinsip yang paling klasik ya bisa dibilang dari zaman prasejarah manusia udah tertarik dengan bentuk-bentuk simetris. Sampai kapak ya, kapak zaman apa namanya, oldowan itu dibentuk simetris atau setangkup. Jadi setangkup itu apa? Seimbang antara sumbu satu dan sumbu lainnya. Sumbu itu kalau dalam bahasa Inggris biasa disebut axis. AXIS. Sumbu. Jadi bisa sumbu atas dan sumbu bawah atau sumbu kanan dan sumbu kiri atau sumbu-sumbu lainnya. Itu namanya simetris. Kemudian lawan dari simetris apa? Asimetris. Ya, ini yang kedua. Nah, ini asimetris ini elemen-elemen sumbu satu dan lainnya itu nggak seimbang. Beda sama yang ini. Tapi tetap dalam equilibrium visual. Equilibrium itu apa? Ribetnya bahasanya nih. Equilibrium itu keseimbangan ya, keseimbangan visual. Ya meskipun dia sifatnya tidak simetris, tapi tetap seimbang, tetap enak dilihat gitu. Itu asimetri. Oke, selanjutnya ada juga prinsip keseimbangan radial atau melingkar. Jadi elemen-elemen itu diatur dalam bentuk yang memutar gitu. Seperti ini. Ini seolah nggak ada garis bulat ya, padahal kita bisa merasakan itu gitu bahwa ini tuh elemen-elemen ini tuh dengan sengaja diatur membulat gitu. Bisa juga selain seperti ini misalnya vertikal bulatnya gini atau bulat sempurna bisa. Itu namanya keseimbangan prinsip radial. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada namanya hierarki. Jadi hierarki itu apa ya kalau diterjemahkan bahasa sederhananya? Bisa dibilang susunan atau kesatuan mungkin ya. Tapi kesatuan udah unity tadi. Ya hierarki itu lebih kompleks mungkin. Jadi ketersambungan antara satu elemen dan lainnya itu nyambungnya di mana misalnya seperti itu. Hierarki yang pertama itu pohon, tree. Jadi elemen-elemen disusun seolah-olah kayak pohon gitu. Ada batangnya, ada ranting, ada daun, ya kan? Kayak gini seolah-olah misalnya ini batang utama terus ranting terus daun-daun gitu. Ini namanya prinsip hierarki pohon. Hierarki apa namanya? Hierarki ini juga ya. Hierarki presentasi saya ini hierarkinya termasuknya pohon ya. Jadi kita bisa lihat di sini judul, sini ada gambar, terus penjelasan masing-masing gambar. Ini kan kayak pohon kan, kayak hierarki pohon. Itu penerapan hierarki dalam desain ya. Terus ada juga bentuk nest atau sarang. Jadi elemen-elemennya disusun seperti sarang. Jadi atau seperti ini hierarki keluarga. Ada kakek, ada ayah, ada anak, cucu sampai yang paling kecil cucu nih ya. Jadi bedanya sama pohon apa?
Pohon cenderung satu arah ya, satu jalur gini. Kalau nest ini cenderung ke dua arah, bisa ke berbagai macam arah gitu. Jadi ini ke atas iya, ke bawah iya, ke samping iya. Itu hierarki nest. Terus yang ketiga hierarki weight atau bobot. Jadi elemen ini diatur berdasarkan bobot gitu. Jadi bobot yang sama menempati hierarkis yang setara. Ya, ini bobotnya lebih besar dibanding yang ini. Ini setara dengan bobot yang ini. Ini sering kita temui di mana? Di koran ya. Kita sering lihat di koran, di buku, di user interface. Itu kan kalau misal koran kan judulnya atau subjudul itu ukurannya kan dengan subjudul yang lainnya sama. Kemudian body text-nya kan ukurannya lebih kecil dari subjudul. Body text yang lain juga lebih kecil dari subjudul. Ukuran judul biasanya paling besar kan di koran itu. Judul, ada beberapa judul yang ukurannya sama seperti itu. Itu hierarki weight atau bobot. User interface juga kita bisa lihat di Instagram gitu kan. Username itu lebih bold ya mungkin. Terus caption itu lebih tipis kan hurufnya. Nah, itu semua username itu bobotnya lebih lebih tebal. Semua caption itu bobotnya lebih tipis gitu. Itu hierarkis gitu ya. Jadi kita bisa lebih gampang dan lebih enak buat melihat sesuatu yang hierarkis. Soalnya apa? Lebih teratur gitu. Oke, lanjut. Ada juga prinsip yang namanya prinsip skala atau proporsi. Jadi yang pertama itu size atau ukuran. Jadi elemen-elemen itu ukurannya berbeda, tapi mereka saling berhubungan. Ini kita suka lihat di chart ya, di infografis. Kemudian yang kedua rasio. Elemen berhubungan dalam kebersamaan rasio sehingga terlihat harmonis. Ini mirip sih sebenarnya sama-sama ukurannya beda, tapi di sini lebih menyatu ya. Gitu. Terus divisi. Jadi pembagian divisi membuat titik fokus sehingga terlihat adanya hubungan. Ya, di sini dia lebih besar ukurannya, kemudian yang lain lebih kecil, kemudian makin kecil lagi. Ini kita biasa lihat di user interface website, ya kan? Biasanya homepage itu kan ada bagian yang paling besar atau headline gitu kan. Landing page-nya itu biasanya sesuatu yang mau ditunjukin itu ukurannya paling besar. Nah, itu berarti proporsinya paling besar atau dibuat skala paling besar gitu. Oke, lanjut ke prinsip dominan atau penekanan atau empasis. Jadi kita bisa dalam visual itu menekankan sesuatu menggunakan berbagai macam strategi atau berbagai macam prinsip. Ada 3 ya prinsipnya. Itu pertama prinsip form atau bentuk, kan. Jadi ada interupsi pada hierarki visual yang menggunakan bentuk yang berbeda. Itu misalnya kita mau menekankan sesuatu nih, buat aja bentuknya beda gitu kan. Pasti orang atau audiens itu bakal ngelihat ke bentuk yang berbeda ini gitu. Ya kan? Orang langsung lihat ini. Gitu. Atau bisa juga untuk menekankan sesuatu, warnanya kita bedain. Selain bentuk, kita bedain warnanya. Ini bentuknya sama, tapi tiba-tiba ada warna pink. Tentu perhatian kita bakal ngelihat ke yang pink ini dong gitu. Kenapa nih tiba-tiba warnanya pink, ya kan? Ini suka di apa namanya diaplikasikan di signage jalan ya. Signage jalan kan kalau hal-hal yang penting biasanya warnanya kuning kan ya. Supaya apa? Supaya orang perhatiannya tertuju ke sana gitu. Ya, jadi supaya memperhatikan sign itu, tanda itu gitu. Soalnya kan warna kuning itu jarang ditemukan kan di kehidupan sehari-hari di jalanan gitu kan. Sukanya ada warna apa? Warna biru awan, mungkin warna hijau pohon-pohon. Terus tiba-tiba ada signage warna kuning gitu. Berarti kan itu kan meminta kita untuk memperhatikan itu gitu. Jadi ditekankan si warna itu jadi dominan kan. Kita tiba-tiba harus lihat itu. Soalnya apa itu? Itu sesuatu yang penting gitu.
Itu penekanan dari prinsip warna. Kemudian bisa juga dari prinsip size atau ukuran. Jadi elemen yang penting itu dibuat ukurannya lebih besar gitu. Gitu. Oke, lanjut dulu. Kemudian prinsip kesamaan dan kontras. Jadi uh, untuk membuat sesuatu lebih kontras gitu ya, kita bisa memainkan gelap terang. Jadi yang di foreground itu misalnya lebih, karena tidak terlalu penting, kita buat lebih terang gitu. Kemudian yang di background. Di background itu biasanya nggak terlalu penting, jadi dibikin lebih muda warnanya, lebih terang. Kemudian karena di foreground itu lebih penting gitu ya, lebih ditekankan, dibuat lebih gelap. Karena jadinya apa? Antara perpaduan gelap dan terang, jadinya kontras gitu. Kemudian line atau garis. Jadi elemen-elemen dengan bentuk dan tekstur yang berbeda membuat kontras gitu. Jadi misalnya teksturnya di suatu grafis itu garis-garis, terus tiba-tiba ada satu garis yang zigzag gitu. Nah itu kan berarti membuat kontras ya, orang bakal lebih dinamis memperhatikan itu, lebih menarik gitu, lebih estetik seperti itu. Nah itu kan prinsip-prinsipnya, tapi emang prinsip-prinsip kayak gitu tuh kepake nggak sih di dalam mendesain? Tentu kepake gitu. Makanya saya memaparkan prinsip-prinsip ini gitu kan. Di mata kuliah estetika ini saya pengen nggak cuma teoritis ya, jadi tapi praksis gitu. Praksis itu apa? Praktik yang berdasarkan teori gitu. Jadi nggak cuma teoritis, cuma tahu teori aja, tapi mempraktekkan itu gitu. Jadi prinsip-prinsip itu prinsip yang sangat berguna ya, sangat berguna dalam mendesain. Contohnya ini ya. Ini majalah Time, masih baru nih, cover 19 Oktober 2020. Ya, secara estetik dia prinsipnya banyak ini. Kayak secara harmoni dia ada continuation di situ. Ada apa namanya? Ada continuation dan ada repetisi ya kan. Coba kita lihat, ini kan gambar simbol virus. Simbol virus itu diulang-ulang secara berkali-kali gitu ya, jadi repetisi. Dan ada seolah-olah ada garis di sini ya, yang membentuk sehingga seolah-olah si virus ini keluar dari gambar gedung putih. Itu continuation ya. Jadi seolah-olah ada garis di sini, terus ada pengulangan, ini namanya repetisi. Kemudian secara keseimbangan seperti apa? Keseimbangan di sini pakai simetri, jadi seimbang antara eksis kanan dan eksis kiri, atau sumbu kanan dan kiri. Kemudian secara hierarki dia pakai hierarki weight atau bobot gitu. Jadi ini ditekankan di sini ya, Time, bahwa ini tuh majalah Time. Kemudian ini ada tanggal, ini karena tanggal nggak terlalu penting ya dibanding merek Time, majalah Time, maka dibuat lebih kecil weight-nya gitu. Itu prinsip hierarki. Jadi orang bakal ngelihat ke ini dulu, baru belakangan ke sini gitu. Terus penekanan apa? Penekanan warna, ya kan? Di sini warna Time itu beda warnanya dengan background dan middle ground ya. Backgroundnya warna hitam, middle groundnya warna merah, terus tiba-tiba ada warna putih. Warna merah ini juga sangat sangat ditekankan ya. Karena apa? Mungkin penggambaran virus yang menyeramkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dibuat merah gitu kan, seperti darah. Seperti itu. Terus kontrasnya digunakan kontras apa? Gelap terang. Ya, jadi backgroundnya ini gelap, terus foregroundnya ini atau middle groundnya ini warna putih terang. Jadi benar-benar kontras
gelap terangnya ada gitu. Oke, lanjut. Studi kasus kedua ini ada secara harmoni, ada proximity ya, ada seolah-olah ada jarak antara tulisan ini dengan ini, dengan ini, dengan ini ya. Ini kan dia ditaruh di sini, dia ditaruh di sini, dan dia ditaruh di sini itu nggak ngasal gitu. Ada hitungannya, maksudnya dia beneran diatur gitu. Supaya apa? Supaya jarak dari sini ke sini enak, dari sini ke sini enak, dari sini ke sini enak, dari sini ke sini enak. Itu namanya prinsip proximity gitu. Terus secara keseimbangan seperti apa? Ya ini lebih ke simetris ya. Hurufnya ditaruh di tengah, simetris antara sumbu kiri dan kanan. Kemudian secara proporsi dia divisi ya. Jadi dari yang besar terus mengecil, mengecil, mengecil gitu. Yang penting yang mana? Secara proporsi yang ini. Ya, judulnya 2013 Busan Fashion Week. Karena yang penting acaranya gitu. Jadi ini dibuat besar ya, paling besar. Penekanannya ya ukuran gitu kan, ini paling besar. Terus kontrasnya apa? Kontrasnya garis. Kita bisa lihat karakter garis di sini ya, di judul 2013 Busan Fashion Week, dan karakter garis di sini tuh berbeda gitu. Teksturnya berbeda ya, antara tekstur di sini dengan tiba-tiba teksturnya polos aja. Gitu. Itu namanya kontras. Oke, kita lanjut ke studi kasus ketiga. Ini ada koran DayZ 15 Januari 2009. Di sini ada harmoni proximity ya, jarak. Terus keseimbangannya asimetris. Ya kan, ini nggak simetris tapi tetap enak gitu ya. Tetap equilibrium, tetap seimbang gitu. Terus proporsinya divisi, jadi ada yang dibuat lebih besar, ada yang dibuat lebih kecil gitu kan. Penekanan warna, ya kita bisa lihat banget sih di sini ya, penekanan warna tiba-tiba di sini warnanya merah gitu kan. Orang pasti bakal kaget ya, bakal memperhatikan warna merah ini gitu. Kontrasnya kontras gelap terang ya. Di sini dibuat lebih gelap, di sini lebih terang. Oke. Nah, studi kasus selanjutnya ini medianya digital. Jadi website ya. Prinsip-prinsip dalam mendesain ini apa aja sih? Ya, kita bisa lihat ada repetisi di sini, harmoninya repetisi. Repetisi dari mana sih? Kita bisa lihat sih, di sini ada kotak ya, bentuk kotak. Diulang-ulang bentuk kotaknya nih, nggak cuma satu kali, dia bentuk kotak lagi, kotak lagi, kotak lagi, kotak lagi, kotak lagi, kotak lagi. Ini kan berulang-ulang, berarti apa? Repetisi. Tuh. Terus keseimbangannya ini asimetris ya, tidak seimbang antara kanan dan kiri atau atas dan bawah. Terus skalanya divisi, jadi yang lebih penting dibuat lebih besar, penekanannya ukuran gitu. Ini kan judul websitenya ya, dibuat paling besar hurufnya. Terus kontrasnya gelap terang ya, kita bisa lihat permainan gelap terang di sini. Menarik. Oke, studi kasus kelima. Nah ini menarik juga nih. Jadi prinsip itu tuh nggak selalu keluar semuanya gitu ya. Bisa cuma beberapa. Kita bisa cuma mainin simetris doang misalnya. Atau proximity doang bisa gitu. Asal benar-benar dipatuhi prinsip-prinsip tersebut gitu. Contohnya di studi kasus kelima ini cukup sederhana sebenarnya medianya kan, fotografi. Ini bocoran aja ya. Jadi tugas kalian kira-kira bakal bikin seperti ginian gitu. Jadi mendesain menggunakan prinsip-prinsip estetika desain modern. Makanya tolong diperhatikan prinsip-prinsip yang saya sampaikan gitu. Oke, di sini kita bisa lihat ada harmoni proximity. Ya, ada jarak antara satu elemen dan lainnya, tapi jarak ini tuh diatur gitu, jaraknya nggak ngasal. Jadi kita bisa lihat keteraturan jarak di sini, sehingga enak untuk dilihat. Terus ada juga keseimbangan simetris radial.
Ya, kita bisa lihat di sini simetris ya. Aksis kiri dan kanan itu seimbang, aksis atas dan bawah juga seimbang. Tapi nggak cuma itu loh. Kalau kita perhatikan ya, simetrisnya tuh radial. Maksudnya apa? Memutar gitu. Kita bisa lihat ada pola putaran di sini ya. Kita lihat bunganya. 1, 2, terus ke sini, terus ke sini, ke sini lagi, ke sini, ke sini, ke sini, kembali ke sini. Ini kan berarti memutar gitu. Dia nggak cuma sekadar simetris biasa, tapi memutar radial. Terus dari hierarki weight ya. Jadi kita bisa lihat bobot antara satu elemen dan lainnya itu bobotnya berbeda. Tapi itu yang membuat hierarki gitu, membuat hierarkis. Oke, mungkin dari saya segini ya. Kalau ada yang masih belum jelas atau perlu untuk ditanyakan, silakan ditanyakan di forum atau grup WhatsApp. Sekian dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.